元丰主，所以桑代阁主交不上的。错了，再给个机会啊！还剩一个。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alam Dewa Tanpa Akhir episode ke-19 ya. Seperti biasa, sebelum masuk recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, King Li-Han berhasil membunuh Yuan Daozhen menggunakan harta rahasia puncak angin dingin. Meskipun Yuan Daozhen sudah tewas, tapi pedang pemusnah Dao masih tidak bisa dikendalikan dan membentuk aura merah di atas langit. Episode kali ini pun dimulai dengan Li-Han yang sadar kalau pedang pemusnah Dao sedang mengumpulkan kultivasi seumur hidupnya untuk melakukan sebuah serangan. Karena dirasa cukup berbahaya, maka King Li-Han mencoba untuk mengendalikan pedang pemusnah Dao sebelum dia berhasil melakukan serangan. Si Hai sendiri menyebutkan kalau Yuan Daozhen sudah mengorbankan nyawa untuk pedang pemusnah Dao. Jika hanya mengandalkan kemampuan Li-Han seorang, tentu dia tidak akan mampu untuk mengendalikan pedang tersebut. Benar saja, Li-Han yang berusaha mengendalikan pedang tersebut harus terlempar karena kekuatan pedang pemusnah Dao jauh lebih hebat. Ketika pedang pemusnah Dao sudah terbang menuju ke arah King Li-Han, tiba-tiba saja Leng Huan datang menghadang pedang tersebut. Leng Huan juga meminta Li-Han untuk tidak mendekat karena dia akan menangani pedang pemusnah Dao sendirian. Sementara itu, si Hai menyadari kalau Leng Huan tidak berusaha mengalahkan pedang pemusnah Dao, melainkan dia sedang berusaha membelokkan arah serangan dari pedang tersebut. Dan yap, pada akhirnya Leng Huan berhasil membelokkan arah serangan pedang pemusnah Dao, disambut dengan King Li-Han yang langsung berhasil mengendalikan pedang tersebut. Kombinasi yang dilakukan oleh Leng Huan dan Li-Han membuat Rubah Kecil merasa kagum. Dia tidak menyangka kalau guru dan murid ini bisa bekerja sama dengan begitu baik. Di satu sisi, Rubah Kecil juga merasa heran kenapa Leng Huan bisa datang secara tiba-tiba. Dia mulai membuat asumsi kalau Leng Huan sedari tadi sudah mendengar semua pembicaraan antara King Li-Han dengan si Hai. Karena sudah berhasil mengendalikan pedang pemusnah Dao, Li-Han lekas bertanya apakah Leng Huan mendengar semua yang dia bicarakan. Dengan ketus Leng Huan menjawab kalau dia tidak mendengar apapun. Dia juga mengeluarkan kata-kata puitis kalau dirinya tidak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Leng Huan juga memberikan saran agar Li-Han melindungi diri sendiri jika dia ingin terus hidup di dunia ini. Beberapa saat kemudian, King Li-Han bersama dengan Rubah Kecil kembali ke puncak Tianjian. Terlihat penatua dari 6 puncak sedang bersujud karena puncak Tianjian sudah kedatangan seseorang yang cukup penting, yaitu seorang bocah yang menjadi penatua sementara puncak Tianjian. Su Ye pun di sini langsung meminta King Li-Han untuk bersujud dan memberi penghormatan kepada Master Puncak sementara yang bernama Master Song. Akan tetapi Li-Han menolak dan malah balik bertanya siapa Su Ye sebenarnya karena kok berani memberikan perintah seperti itu. Master Song sendiri kelihatan hanya tertawa sembari menanyakan nasib Yuan Daozhen kepada King Li-Han. Sambil mengeluarkan pedang pemusnah Dao, Li-Han berkata kalau dia sudah membunuh Yuan Daozhen yang sudah menjadi gila. Bang MC juga berkata kalau Master Song tidak bisa menyalahkannya atas kejadian ini karena toh Yuan Daozhen memang sudah tidak bisa dikendalikan lagi.元丰主，所以桑代阁主 Alih-alih marah dengan kelakuan dari King Li-Han, Master Song tampak memuji kemampuan dari Li-Han karena mampu untuk membunuh Yuan Daozhen yang notabene memiliki kemampuan luar biasa.
Di saat yang sama Su Ye tampak begitu kesal ketika mengetahui Yuan Daozhen sudah terbunuh di tangan Li Han. Tapi ya begitulah, King Li Han langsung memasang wajah kejam sembari menyebutkan kalau orang gila sudah selayaknya untuk dibunuh. Master Song sendiri tampak tidak keberatan jika Yuan Daozhen sudah tewas. Dia juga menyarankan agar King Li Han memimpin puncak Tianjian untuk menggantikan Yuan Daozhen. Bahkan Master Song juga memberikan token ketua puncak kepada King Li Han. Sontak keinginan dari Master Song ini mendapatkan penolakan dari beberapa murid puncak Tianjian. Mereka menganggap kalau puncak Tianjian masih mempunyai beberapa orang penatua yang lebih layak ketimbang King Li Han sendiri. Su Ye juga punya pemikiran yang sama dan meminta Master Song untuk memikirkan ulang memberikan token tersebut kepada Li Han. 李涵，你什么意思？既然人都死了，阁主不可，天剑峰内，此事事关重大。 Akan tetapi dengan santuinya King Li Han mengambil token ketua puncak Tianjian yang berada di tangan Master Song. Pengambilan token ini membuat Master Song sedikit kesal dan menyarankan agar King Li Han mengambil alih posisi Master Pavilion dari tangannya. Dengan ketus King Li Han menjawab kalau dia akan membiarkan Master Song mengisi posisi Master Pavilion selama beberapa hari untuk membuat Master Song merasa senang. Waduh, sefek banget ya Bang MC kita yang satu ini guys. 赵阁主说话倒是有。 Singkat cerita, murid-murid puncak Tianjian sudah berkumpul di depan halaman untuk meminta sumber daya kepada Li Han sebagai orang yang menggantikan Yuan Daozhen. Si Hai juga terlihat sedang bersantai karena paham pasti akan terjadi sesuatu yang menarik hari ini. Beberapa saat kemudian King Li Han keluar dari dalam ruangan dan melihat-lihat keadaan sekitar yang sudah dipenuhi murid-murid puncak Tianjian. Si Hai pun langsung menyambung pembicaraan dengan berkata Li Han tidak perlu mencari Master Song lagi karena dia sudah pergi meninggalkan puncak Tianjian secara diam-diam. Beberapa orang murid kemudian secara terang-terangan mengungkapkan kalau puncak Tianjian merupakan puncak terbaik, jadi sumber daya yang diberikan oleh King Li Han haruslah banyak. Jika tidak maka murid-murid ini mengancam akan berpindah menjadi murid di puncak lain. Alih-alih mendapatkan sumber daya batu spiritual, murid-murid puncak Tianjian malah diminta menyerahkan batu spiritual mereka kepada King Li Han. Bahkan di sini Li Han meminta sumber daya batu spiritual dengan paksa kepada murid-murid puncak Tianjian. 我天剑峰弟子向来是阁中少阁主当时耍坏，来，就你先吧。到底谁交给谁啊？哎，整个阁内束修理意思一下。交不上的，错了，再一个机会啊！还剩一个。 Satu persatu King Li Han menghajar murid-murid puncak Tianjian untuk memberikan sumber daya mereka hingga tersisa satu murid terakhir di mana murid tersebut merupakan murid yang pernah dipukul pantatnya oleh Bang MC kita. Si murid pun tampak langsung menunggingkan tubuhnya karena dia sudah paham kalau Li Han akan memukul pantatnya lagi. Akan tetapi Li Han malah merasa jijik dan meminta si murid untuk segera pergi membersihkan lantai pavilion Tianjian. 你轻点。 是你，谁要打你？囊囊。 Sebelum murid itu pergi, Li Han memintanya untuk mengambil segel gudang harta puncak Tianjian terlebih dahulu. Kalau sampai ada harta yang hilang, maka King Li Han meminta si murid untuk bertanggung jawab. 闭嘴！我拿你试问。 Di saat yang sama, Li Han juga menyadari kalau Meng Po sedang mengawasi apa yang sedang dia lakukan. Sementara itu di tempat lain, Master Song memberikan token mantan Master Pavilion kepada Su Ye. Tentu saja pemberian token ini membuat Su Ye senang sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Master Song. Su Ye juga menanyakan apakah Master Song menginginkan sebuah bantuan yang bisa dia lakukan. Alih-alih menginginkan sebuah bantuan, Master Song malah bertanya bagaimana pendapat Su Ye perihal King Li Han yang menjadi penguasa muda Pavilion Lu Yinghai dan juga ketua puncak angin dingin. Su Ye pun lekas mengeluarkan mekanisme ajaib miliknya serta menjawab kalau dia sama sekali tidak mengetahui asal-usul dari King Li Han. Namun satu hal yang pasti, Su Ye membuat asumsi kalau Li Han akan segera pergi meninggalkan Pavilion Lu Yinghai. 老阁主的护身四难配及还是灵丹圣药，来历深浅，我推算不出。开论阴海阁。
Diskusi yang sedang dilakukan oleh Suye dan Master Song ini juga sekaligus menutup episode 19 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.